Shalom, Maranatha. Jumpa lagi bersama dengan Pak Bombong di siaran Solata BF2 Upload. Pertama-tama salam ya buat teman-teman di live chat, apalagi anak Batak ya, yang sudah berkicau. Shalom anak Batak, Tuhan Yesus memberkati. Semoga damai sejahtera, keluarga, saudara, diberkati semua. Anak Batak ya, mantap. Oke, shalom buat semua teman-teman yang ada di Amerika Serikat, Ibu Meta, Ibu Elita, Ibu Ika, semua. Tuhan berkati. Dan semua yang ada di Eropa, Ibu siapa? Ibu Ine di Kanada. Terus di Jerman, ada di Jerman ya, saya lupa lagi namanya ya. Sorry ya, tadi Pak Bombong ada kegiatan banyak gitu ya. Ada ibadah biasanya di Jumat, ada ibadah. Hari Kamis juga biasanya banyak seperti jadwal penuh. Makanya tadi siang tidak ada sholat KBM 2, tapi pasti besok hari Sabtu ada ya. Sabtu ada. Nah, oke. Yang di Eropa siapa banyak ya, termasuk Pak Gerson, Pak Huta Barat ya, opung kita. Terus kemudian Ibu Helen yang mewakili Hong Kong, Ibu Kiki di Macau, terus Ibu Nina di Taiwan, kemudian Bapak yang tak pernah kasih namanya ya, dia di Irlandia. Suara kecil ya, besar. Kemudian ya kalau Bali itu dalam Indonesia sabar loh ya. Ini Eropa dulu ya. Kemudian di mana itu? Ya di saya lihat dulu ya. Ya ada di yang di Eropa ini, di Swedia Ibu Budi Hartiningsi ya, di Swedia. Kemudian Ibu siapa itu? Ada di Luxembourg, nggak tahu saya lupa namanya. Di mana lagi tuh? Irlandia, Inggris Raya, Jerman, Kanada. Nah kalau Kanada itu Ibu Ine ya. Terus di mana? Italia. Italia. Kemudian kalau di mana ya? Ya, kalau di Asia itu di Thailand. Oh, di Eropa juga ada. Di Ukraina, Denmark ya, Irlandia, pokoknya semua ya. Kalau di Asia itu di Thailand, Filipina, nah, Macau, mana lagi? Tanya ya. Di Hong Kong, Taiwan. Kalau di Eropa ya Belanda paling banyak ya. Pencinta Solata BM2 di Belanda banyak ya, terima kasih banyak. Dan di negara mana yang Eropa itu masuk soleh dulu ya. Ya Belanda yang paling banyak. Kalau di Asia, Malaysia ada Ibu Nakayama, Pak Maulan, ada Ina, ada saya di Malaysia ya. Kemudian Singapura paling banyak Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Kanada banyak juga. Kalau di Eropa Belanda yang paling terbanyak. Belanda itu 2,284%. Ya, paling banyak ya. Kemudian di Australia, negara tetangga. Kemudian ke Indonesia mulai dari Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Maluku, apalagi Mataram, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, apalagi NTT, Pulau Bali, Pulau Madura, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, ada anak Batak di sana, ada keluarga Sibarani,
si Agian, si Manung Kalit, si Mamora, ya anak Batak sebenarnya nih. Abang saya punya marga, si Mamora. Kan abang saya kan sudah ganti marga waktu nikah sama, saya kurang tahu marganya, waktu nikah kan dia ganti marga jadi si Mamora. Ini anak Batak ini sebenarnya saudara saya, cuma lain-lain dia. Anak Batak, kau kirim nomor telepon kah? Hubungi aku kah? Kau ini saudara aku. Kemudian, iya betul, abang saya marganya si Mamora, ya. Aduh, tapi babinya banyak sekali. Aduh. Nah, terus di Kalimantan, Papinus, nah semuanya di Sulawesi Selatan, ada keluarga Sumaranda, keluarga Tumanung, semua ya. Kemudian di Bali ada Pamade, ada Asep, ada Leon, Aries, nah semuanya. Pokoknya Tuhan Yesus berkati dan semua keluarga besar orang Toraja semua. Karena Pak Bomo memang orang Toraja, asal dari Pangal. Haleluya. Ya malam ini juga Pak Bobo kayak macam lemah ya. Kurang fit. Jujur aja, Pak Bobo malam ini kurang fit. Udah mas-mas, gak tahu ya. Tapi tetap Pak Bobo memberitakan firman, harus semangat. Kita doa ya buat teman-teman ya, biar Pak Bobo sehat-sehat aja terus. Terserah Anda lah. Kalau orang Kristen tidak mungkin bicara begitu. Paling Anda itu adrun ya. Masuk aja di sarannya Pak Bobo supaya kita diskusi ya. Kalau Pak Bobo tuh tahu pengajar sesat, Pak Bobo melayani ya. Tapi kalau orang Muslim yang masuk, saya sopan. Karena mereka haus ya, ingin tahu. Kalau Anda yang sudah Kristen, terus jadi sesat, ngajar salah, lu berhadapan dengan gua. Ya. Bahasa Jakarta, lu berhadapan dengan gua. Piting-piting dong. Kalau Kristen, saya dari awal, saya buka channel, jangan coba-coba Kristen sok-sok mengajar. Mengajar bukan Trinitas, apalagi. Saya ini Trinitas, saya kasih tahu ya. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau ada yang sudah melenceng, saya ada adu argumen dengan Anda dengan Alkitabiah. Oke, kita tinggalkan dulu. Semua anak-anak Tuhan, ini ada kabar gembira ya. Pak Reinhard Simatupang. Marpau lah. Aku lihat. Bukan. Pak Marpau, ya, Reinhard Marpau. Ibu Reinhard Marpau ya, istrinya. Tadi operasi sukses dan berhasil. Puji Tuhan. Tinggal kita menunggu ibunya sadar dan mungkin sudah sadar ya. Haleluya. Oke. Kita sebelum baca firman Tuhan, kita semua mengucap syukur dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi sumber hidup bagi kehidupan kita. Untuk kita melayani Tuhan, biarlah kita menabur rohani firman secara rohani, biarlah banyak jiwa yang diselamatkan, itulah upah kita kerja surga. Sorry ya kalau Pak Bomo agak sedikit swak ya. Ya, oke. Makasih. Mari kita bersatu dalam doa. Oh, haleluya, haleluya. Bapa, kembali lagi kami semua hadir di malam hari ini Tuhan. Henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Yang mana mulai dari malam hingga pagi hari Tuhan, Engkau selalu menjaga kami dan melindungi kami Tuhan. Engkau telah membangunkan kami di pagi hari tanpa kekurangan satupun Tuhan, dan Engkau memberikan kami kekuatan, umur panjang, berkat perlindungan.
sehingga kami boleh ada hingga saat ini Tuhan. Bapa, kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Berkati kehidupan kami, pekerjaan kami Tuhan, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, TNI, Polri, pekerjaan di swasta, supir, ojek, nelayan, petani, maupun kerja di pemerintahan. Dokter, suster, Engkau berkati kami Tuhan. Tuhan, inilah pekerjaan kami yang Engkau titipkan kepada kami yang kami emban di dalam dunia ini Tuhan. Engkau sudah mengatur kehidupan kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga Engkau memanggil kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, menangkan kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan roh-roh jahat yang mau menghampiri kami. Kuduskan kami Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sesuai dengan malam hari ini Tuhan, aku mau ikut Yesus. Keputusanku Tuhan, keputusan kami anak-anak-Mu, lalu mau mengikuti Engkau Tuhan. Setiap langkah kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Kemana Engkau membawa kami, kami ikut Tuhan. Kami siap menderita Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kami anak-anak-Mu menjadi layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang membantu pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan mereka Tuhan. Engkau ganti bertingkat-tingkat, berlipat-lipat. Biarlah berkat mereka menerima dengan sukacita sesuai dengan apa yang mereka peroleh Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami anak-anak-Mu selalu berseru dan meminta kepadamu Tuhan. Berkati pekerjaan kami, kehidupan kami Tuhan. Terlebih-lebih Engkau memberikan kami kesehatan umur panjang Tuhan. Tidak mungkin kami tidak meminta sesuatu Tuhan. Yang terutama kami meminta kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kami umur panjang, berkat kesehatan, perlindungan Tuhan. Jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa yang mau mengikat kami. Malam ini Tuhan, kami akan membacakan sebagian firman-Mu Tuhan. Berkati kami, biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan, menjadi terang bagi kehidupan kami. Sebagai pelita dalam kehidupan kami. Dan terang bagi jalan kami. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan, kami boleh menabur secara rohani kepada saudara kami yang membutuhkan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang terang, tumbuh subur, dan memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, malam hari ini juga Tuhan, Kau berkati Bapak Reinhard Marpaung. Tanpa turun campur tangan-Mu Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah melawat dia Tuhan. Kami mendapatkan kabar gembira. Berkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya, Kau berkati dia Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang di malam hari ini Tuhan. Yang mengalami tubuh lemah. Berkati mereka Tuhan. Yang sakit hari ini, sakit lambung, sakit apapun, angkat tanganmu yang satunya pegang di tubuh. Dalam nama Yesus, hari ini aku telah sembuh. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang sakit di malam hari ini. Kami percaya Tuhan. 2-3 orang berkumpul, menyebut nama-Mu dan memohon minta kepadamu Tuhan. Engkau hadir, dan doa orang benar besar kuasa.
Bukan karena perkataan, tapi kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya di malam hari ini yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sakit karena kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih banyak Bapak. Anak-anak-Mu telah dijamah, telah sembuh. Bapak, kami juga memohon padamu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang di malam hari ini. Di seluruh dunia yang belum sempat menerima berkat. Kau berkati mereka. Belum sempat mencicipi makanan Tuhan. Engkau kenyangkan mereka dengan penuh kasih-Mu Tuhan. Anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang berharap kepada Lem Fox, kami putuskan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan mereka. Kami sebagai hamba-Mu Tuhan, merasa terpanggil Tuhan. Anak-anak-Mu yang Engkau sudah diberkati Tuhan. Engkau sudah memberkati mereka Tuhan. Mereka merasa terpanggil juga Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuduskan kami semua. Biarlah kami boleh membantu mereka dengan cara. Bapak kami percaya Tuhan, di malam hari ini Tuhan, anak-anak-Mu yang berseru kepadamu Tuhan, Engkau akan memberikan suatu tanda yang kami tidak tahu, tapi kami akan menerimanya Tuhan. Kami percaya. Dengan lawatan-Mu Tuhan, kami semua akan diberkati. Bapa, inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Jamah kami semua Tuhan. Ampuni akan kesalahan dosa kami Tuhan. Yang telah menyakiti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Dengan penuh kasih-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang jauh daripadamu. Biarlah mereka mendapatkan sukacita. Pengharapan daripadamu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Dan berkati peralatan kami, sholat BM2. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kau berkati kami Tuhan. Siaran kami Engkau lancarkan Tuhan. Dan lanjut Tuhan, Engkau berkati. Pada waktu kami berdiskusi, menceritakan kemuliaan-Mu Tuhan. Yang jelas satu oknum tidak suka. Untuk itu Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah satu oknum itu jauh daripada kami. Berkati kami semua. Lindungi kami Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semua telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari kita percaya, katakan. Amin. Oke. Yang di live chat, tolong ya. Jaga kata-kata, jangan ini ya, nanti Pak Bomo bisa blokir kalian ya, kalau kalian ada kata-kata kasar ya. Nggak boleh ya. Ini channel rohani ya. Jadi kalau Anda mau masuk silakan, jangan ada kata-kata kadang binatang ya. Saya langsung blok Anda ya. Di sini siaran diberkati, bukan siaran untuk mau main-main ya. Haleluya, haleluya. Oke, kita buka di dalam Lukas 9 ayat 57 hingga ayat 62. Mari kita baca bersama-sama, siapkan Alkitab di rumah dan bolpen kertas, kita belajar ya. Hal mengikut Yesus, sesuai dengan perikop malam ini. Keputusanku ikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku. Ya. Aduh, ya. Haleluya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka,
Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga." Demikian firman Tuhan. Malam hari ini puji Tuhan, Yoga kalau bisa nonton ya, Sri bisa nonton, ST silakan Anda nonton. Malam ini saya akan khotbah supaya Anda bisa paham ya, mengikut Yesus. Ayat ini banyak anak-anak Tuhan yang belum mengerti. Banyak juga hamba Tuhan sekarang yang khotbah, minta maaf ya. Khotbah banyak mengatakan bahwa kalau kita mengikut Yesus, ada motivasi untuk menjadi seorang kaya, selalu bicara berkat. Sebenarnya kita kalau khotbah memberitakan firman Tuhan, bila ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan karena kita mengikuti Yesus sesuai dengan motivasi. Anda mau ikut Yesus kalau mau diberkati terus, mau jadi orang kaya, mau hidup enak. Bukan. Ajaran Yesus bukan begitu ya. Kita perhatikan di ayat 57. Mulai. Kita baca ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Perhatikan. Dia berkata apa? "Aku ingin mengikut engkau kemana engkau pergi." Tapi apa yang diucapkan oleh Yesus? Kita lihat ayat ke 58. Perhatikan. 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Di sini sudah jelas Tuhan Yesus sampaikan bahwa kalau mengikuti anak manusia tidak punya tempat kepala, maksudnya yang enak. Kalau serigala punya liang, kalau burung punya sarang. Nah, maksudnya begini, kalau mengikuti Yesus ya berarti siap-siap. Semalam saudara kita telepon Papa, "Anakku yang terkasih," seumuran dengan Pak Bobong punya anak ya, 26 tahun. Saya panggil anak saja karena anak saya seumuran Anda, mau jalan 27 tahun. Malam ini semoga anak-anak Kristen yang baru dijamah, hatinya baru terbuka, mau ikut Yesus, silakan dengar khotbah Pak Bombong dari awal pertengahan hingga akhir. Endingnya, ya endingnya ya. Ya. Jadi mengikuti Yesus itu tidak gampang. Yang pertama jangan ada motivasi. Yang kedua itu menoleh ke belakang. Maksudnya menoleh ke belakang itu ikut-ikutan. Kata tunggu, sabar, apa. Tapi nanti sebentar. Ya. Yang pertama itu motivasi. Kadang orang mengikuti Yesus karena ada hamba Bapak Gembala yang khotbahnya, kalau ikut Yesus segala sesuatu beres. Mau jadi orang kaya juga beres, mau jadi ini beres, semua beres. Itu salah. Salah. Ya.
Kalau ada yang khotbah begitu, saya kadang-kadang saya rasa lucu. Bertentangan dengan firman Tuhan. Coba kita lihat kalau mengikuti Yesus. Coba kita lihat dalam, nanti kita kembali ke sini ya. Perhatikan. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kalau Anda sudah siap mengikuti Yesus, siap banting, tahan banting. Bangsa kita dimanapun kita hidup, apalagi kita di minoritas, tetap ada gesekan ya. Tapi sebentar kita. Ayo. Perhatikan, kita baca dulu dari Yohanes ya. Nanti kita kembali. Kita perhatikan dalam Yohanes 12. Mengikuti Yesus. Ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kalau orang mau mengikuti Yesus, harus sungguh-sungguh. Jangan ikut-ikutan. Jangan ada motivasi. Kira gampang Yesus. Semakin Anda ikut Yesus, pikul salib semakin berat. Masalah. Tapi Yesus sudah katakan, kan semua menerima upah. Sebentar, kita lanjutkan. Kita coba lihat di dalam Matius 16. Matius 16. Yang mengikuti Yesus. Matius 8. Sorry ya. Matius 8 ayat 14. Nah, kita perhatikan di sini. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya dengan tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikian firman Tuhan. Banyak orang mau mengikuti Yesus karena lihat keajaibannya. Seperti ST. Yang nama ST ya. Dia lihat apa keajaiban Yesus. Saya ikutlah. Bukan itu caranya, saudara. Jangan Anda mengambil Tuhan Yesus, berikan saya sama dengan pastor itu, biar saya juga bisa menyembuhkan orang. Itu Anda mau motivasi Anda itu terlalu berlebihan. Bisa, cuma Anda minta. Jangan ikut Yesus karena mau jadi orang hebat, jadi orang kaya, jadi orang sukses. Bukan caranya begitu. Anak-anak murid Yesus ya. Bukan caranya begitu pengikut Yesus, anak-anak Allah. Jangan karena kita lewat, hamba Tuhan ini dia punya gereja ini, dia tidak punya ada karunia, dia tidak punya ada penyembuhan. Gereja sana ada penyembuhan. Terus kita pindah gereja. Bukan begitu caranya. Di sini ada Tuhan Yesus, sana juga ada Tuhan Yesus. Jangan Anda mau mengikuti atau Anda mungkin dari seberang belum pernah ikut Yesus, tiba-tiba ada yang begini langsung, saya ikut Yesus karena hamba Tuhan ini. Bukan caranya begitu. Terus Anda ada motivasi. Bukan motivasi. Kalau Anda memang benar-benar mengikuti Yesus, seperti tadi saya sampaikan, dalam Yohanes 12 ayat 6, ikutlah Yesus, ikutlah teladannya, mengasihi, hidup dalam sukacita, hidup dalam cinta damai, tidak pendendam, tidak tukang marah, boleh menegur, tapi jangan dendam sampai matahari tenggelam, terbit lagi. Anda tidak akan diampuni. Dan kalau kita ikut Yesus, jangan mencari keuntungan sesuatu yang Anda inginkan. Ya, ikut Yesus.
Kita perhatikan di ayat 58. Lukas 9. Kita kembali ya. Lukas 9. Ayat yang ke-58. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, ya, liang kubur, liang apa? Liang rumah, sorry. Burung mempunyai sarang. Nah, maksudnya begini. Serigala itu kan dia gali tanah, dia punya liang untuk dia apa? Rumahnya. Kalau burung punya sarang. Kalau Yesus kan katakan manusia tidak punya tempat kepala. Maksudnya ini ya. Nah, berarti kita harus mengikuti Yesus, siap menderita. Karena firman Tuhan sudah jelas. Oke. Kita coba buka di ini. Ini kata Tuhan Yesus ya. Kita buka di dalam, nanti kita kembali lagi ke sini ya. Kita buka di Matius. Matius 10 ya. Matius 10 ayat 16. Perhatikan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Otomatis kalau orang yang pengikut Kristus harus siap mengalami suatu kendala. Jangan kira pengikut Yesus itu enak-enak. Ada anak-anak Tuhan, kayak Ibu Abre, dia mengalami hal yang di luar dugaan. Dari tetangga, dari keluarga, sudah ribut, dari tetangga, dari begini, saudara family. Karena Yesus datang ke dalam dunia itu, maksudnya itu memisahkan dari keluarga. Nanti saya kasih ayat yang Tuhan Yesus berkata, pada waktu ibunya dan saudaranya datang, Yesus berkata, saudaraku adalah, atau ibuku adalah yang mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera. Mengikut Yesus jelas harus siap menderita. Ayatnya di mana? Kita buka dalam Filipi 1 ayat 9. Filipi 1 ayat 9. Ambil dalam Filipi 1 ayat 9. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jelas kita akan mengikuti Yesus menderita. Tapi pencobaan-pencobaan tidak melebihi daripada apa yang punya kita kemampuan. Amin, saudaraku. Amin. Di rumah bilang amin. Kita ikut Yesus itu tidak gampang. Karena apa? Kita tidak gampangnya apa? Karena kita sudah pegang kartu sertifikat kerajaan sorga. Makanya kuasa kegelapan dalam Efesus 2 ayat 2, kerajaan ini adalah kerajaan udara. Mereka mau merebut kita, membawa kita. Kalau orang yang tidak mengandalkan Tuhan, selesai. Kita buka dalam 2 Timotius. Bentar ya. 2 Timotius, perhatikan di sini. Dua Timotius 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah, perhatikan. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita dianiaya. Nah, setiap orang yang mau mengikut Kristus jelas akan menderita. Takut. Karena malam ini bilang, apa bobong kemari khotbahnya lain hari ini? Takut. Kan belum ada endingnya. Menderita dalam apa? Anak-anak Tuhan yang mungkin pernah mengalami dari seberang, dari tidak percaya, mengalami sekarang percaya Tuhan Yesus. Mereka punya pengalaman sangat baik. Firman sudah menulis. Aku akan mengutus kalian sebagai domba di tengah-tengah serigala. Udah paham ya?
Jadi kalau Yesus mengutus kita itu makanya kita lahir di minoritas. Pasti menderita kalau minoritas. Ya. Apalagi kalau orang Kristen yang jujur, contoh Pak Ahok, menderita. Karena dia seorang yang jujur, pengikut Kristus. Menderita. Disolimi, direndahkan. Pasti ya. Kita coba lihat nanti terakhir baru 58 ya, kita lihat sekarang Lukas 9 ayat 58. Ikut Yesus bukan gampang. Siap hati. Amin. Amin. Kita lihat dalam Lukas kembali ya. Lukas 9 ayat yang ke 59. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, berarti ada orang yang lain ya. Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Izinkan aku. Yang satu orang tadi, ya, dia mau ikut, tapi ada motivasi. Yang satu mau ikut, tapi kalau Yesus pada waktu itu Yesus berkata kepada, istilahnya begini, ada orang Yahudi, ya, dia kalau mau melakukan satu contoh, dia sekolah, umpamanya dia sekolah SMA, terus kita mau ajak, selama orang tuanya masih hidup, dia nggak bakalan pindah. Dia mau sekolah sampai S1 dulu, selesai dulu, dia bisa kasih makan orang tuanya dulu, sampai bapaknya mati dulu, baru dia bisa ngopi lanjut ke S2 kah, S3 kah. Jadi begitu ya. Jadi adat orang Yahudi itu, dia tidak mau melakukan, mau ambil keputusan sebelum orang tuanya, dia harus kubur dulu. Jadi maksudnya begini. Pada waktu Anda dijamah seperti yoga, kau dengar Bapak hamba ya. Sri, haleluya. Dengar Bapak hamba ya. Pada waktu Anda diberikan penglihatan, pada waktu Anda sudah dijamah oleh Roh Kudus, bertindaklah cepat. Jangan menunggu. Makanya Yesus katakan, anak-anak Tuhan yang di rumah ya, kalau Anda sudah dapatkan penglihatan, Anda sudah hatimu sudah diberikan suatu Roh Kudus, sudah jamah Anda, cepat. Nanti saya kasih tahu ayat. Perhatikan. Izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Katanya apa? Berarti kalau Anda mengambil keputusan lambat, selesai. Pada waktu Anda dijamah cepat. Ikut Yesus. Apapun yang terjadi. Perhatikan Lukas 8 ayat 20 dan 21. Perhatikan. Lukas 8 ayat yang ke-20 hingga yang ke-21. Teman-teman yang baru ini ya, perhatikan. Orang memberitahukan kepadanya, berarti kepada Yesus. Ibumu, ini Ibu Maria, Ibu Yesus. Dan saudara-saudaramu ada di luar. Dan ingin bertemu dengan engkau. Berarti saudara-saudaranya Yesus. Dari Ibu Maria punya adik, punya anak-anak, dengan sepupu-sepupunya. Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar. Dan ingin bertemu dengan engkau. Ingin bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus? Kita lihat. Tetapi jawab ia. Tetapi ia menjawab mereka. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bukan karena saudara daging.
Tapi yang mendengarkan firman kebenaran, yang mau ikut Yesus, sudah tahu jalan keselamatan, itulah saudara-saudara Yesus. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kalau Anda sudah dijamah, kelakuan tingkah laku berubah semua. Jangan keras kepala. Kita lihat ayat, kembali ke Lukas. Lukas 9, kembali ya, ke topik. Lukas 9 ayat 59 sampai 60 ya. Nah, tapi apa kata Yesus? Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kalau orang yang mau ikut Tuhan Yesus, jangan ada kata, sabar dulu kak, sabar dulu, saya belum siap, sabar dulu. Mau mati baru ini. Seperti teman kita bilang, nantilah kita lihat di kuburan. 2000 tahun sampai saat ini. Begitu banyak mujizat. Mujizat ada di kepada siapa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Salah satu contoh nubuatan yang sangat spektakuler. Yesaya 27 ayat 6. Keturunan Yakub akan bertunas dan berakar dan akan berbuah. Apa yang terjadi? Nubuatan 2000. Kalau dari sekarang 2700 tahun lebih. Kalau dari zamannya Yesus 735 tahun sebelum. Nabi Yesaya sudah menulis. Keturunan Yakub berakar sehingga kita bisa stream ya, laptop, YouTube. Nubuatan yang spektakuler. Mikir bro. Alkitab itu ya dan amin. Sebentar saya akan kasih contoh-contoh. Kemudian saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau sudah dipanggil bergerak. Kalau Anda bilang sabar, Anda berarti selamat jalan. Kapal mau berlayar, putus tali, putus, selesai. Kapal kalau semua berangkat, tidak ada Anda bilang, tunggu. Tapi ipar belum datang, tapi kakak belum datang. Oh, tak bisa. Berbeda. Keputusan itu ambil cepat. Kalau Anda punya hati sudah dijamah oleh Roh Kudus, keputusan cepat. Ya. Kita perhatikan. Dan ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, perhatikan, ada 3 orang. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Pamit, kita pamit. Saya mau ikut Yesus. Kita lanjut ya. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya akan kasih 7 ayat penguat. Dan itu sudah terjadi dalam perjanjian lama. Barang siapa yang mengikuti Yesus, jangan kata ada tunggu lagi. Kalau Anda sudah diberikan penglihatan, sesuai dalam Yoel 2 ayat 28, Kisah Rasul 2 ayat 17, penglihatan yang Anda tidak pernah yakini, tiba-tiba hal itu ada. Oh haleluya. Dari 1 juta orang, jarang orang mendapatkan penglihatan. Anda kalau sudah diberikan kesempatan, jangan menoleh ke belakang. Mau jadi tiang garam, seperti istri Lot? Maukah Anda menjadi masuk dalam neraka? Atau maukah Anda tidak sampai ke tanah Kanaan? Seperti ayat ini. Ya, kita lihat. Kita lihat perjanjian lama ya. Nah,
Nah, oke. Kita lihat ya. Kita buka di kitab Perjanjian Lama, di kitab Taurat, bilangan ya 32. 32 ayat 11. Perhatikan di sini. Bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Perhatikan ayat ini. Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi umur yang 20 tahun, teruna-teruna muda. Mereka mendapatkan 20 tahun ke atas. Mereka mendapatkan penglihatan, mereka disuruh untuk mengikut Tuhan, untuk mengikut Yesus. Zaman dulu mengikut Musa. Tapi mereka tidak mengikuti dengan sepenuh hati. Masih melihat ke belakang. Aduh, kita masih tinggal di Mesir, tapi dulu kita hidup makmur. Hati-hati. Tidak akan sampai di tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan. Begitu pula sekarang anak-anak Kristus yang tidak mau mengikut Kristus secara sungguh-sungguh tidak akan lihat kerajaan surga. Jangan bilang sabar dulu ya, sabar dulu ya. Anda bilang tunggu, nanti bapak saya ini tunggu dia kasih izin dulu, dia mati dulu. Berarti Tuhan Yesus berkata, orang mati menguburkan orang mati. Dalam Ulangan 1 ayat 36. Kita buka. Ulangan 1 ayat yang ke-36. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu. Dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Nah, kalau Anda yang jauh, Anda sekarang mau mengikuti Yesus, sepenuh hati. Supaya apa? Bisa diselamatkan. Kalau tidak ada sepenuh hati. Sabar dulu ya, tunggu dulu ya. Orang mati, kubur orang mati. Itu masuk. Ikut Yesus tuh kalau serigala, ada lubangnya, liangnya, tempat tidur. Burung ada sarang. Kalau anak manusia, tidak ada tempat di kepalanya. Maksudnya itu, Anda di mana-mana, pasti dibenci, pasti direndahkan. Tapi Tuhan Yesus tidak melepas Anda. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Percaya Yesus, Anda akan sampai di tempat yang Anda inginkan. Kerajaan surga bersama-sama dengan Bapa sesuai Tuhan Yesus menjanjikan. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah ada seorang nabi bisa berkata demikian? No way. Kita perhatikan. Kita perhatikan dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. Kita buka sama-sama. 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Kalau Anda sudah terpanggil, kenapa takut? Ada Tuhan Yesus yang memegang Anda. Yesaya 43 ayat 11. Kenapa takut, saudara-saudara? Kalau bikin apa? Berdoa saja. Ampuni dia. Yesus menjanjikan, kalau ikut aku. Yohanes 12, tadi saya sampaikan. Ayat 16. Nah, langsung kita baca. Di dalam, ya, masih Petrus ya.
1 Petrus 4 ayat yang ke-16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan kehendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau Anda sudah mengikut Kristus, tidak usah malu, tidak usah biarkan. Nanti Tuhan yang berperkara. Karena Yesus telah menebus segala permasalahan kita, segala dosa. Jangan takut. Kita buka di satu, lanjut masih Petrus ya, ini murid Yesus ya. 1 Petrus 5. Saya kasih penguatan buat anak-anak Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Perhatikan. 1 Petrus 5 ayat 10. Elohim adalah sumber segala kasih. Yang telah memanggil anak-anak Tuhan yang sekarang belum dibaptis, tapi mereka masih sekarang hatinya sudah mulai terbuka. Ya. Malam hari ini yang mulai hati terbuka, hubungi Pak Bombom cepat, jangan terlambat. Nomor studio sudah ada. Anda tinggal 5 nanti Pak Bombom kasih kontak dengan hamba Tuhan yang ada di sana. Melayani Anda. Untuk apa takut? Jangan tunggu lagi. Anda bertanggung jawab, Anda punya kehidupan. Mau ayatnya? Mau ayatnya? Tunggu. Ingat, kalau kita sudah ikut Yesus, siap menderita. Tapi menderita bukan menderita bagaimana. Karena anak-anak Tuhan Yesus, dia dijaga, dia dipelihara. Tidak usah takut. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, bisa melihat Anda. Karena Yesus berkata dalam firman-Nya, hari ini aku mengajar kalian saling kasih mengasihi. Yohanes 13:34. Rasul Paulus juga telah menegaskan di dalam Galatia 6 ayat 10. Itulah sesama, mengasihilah sesama. Apalagi yang seiman. Kalau Anda orang seiman baru tidak melihat anak-anak Tuhan yang lagi menderita dalam penderitaannya, baru Anda tidak menghiburkan dia. Percaya. Tidak lama itu. Tidak lama itu berkat yang Anda terima. Mau melawan, terserah. Orang Manado bilang, bikin Jo. Sebentar dapat kutik baru telinga melengeh lagi. Oh, haleluya. Setiap orang, dia membawa pertanggungjawabannya itu sendiri. Tidak orang lain. Bukan istri saya yang tanggung saya punya penderitaan dosa. Tidak. Suami saya, atau bapak saya, anak saya, istri saya, atau mungkin mama saya. Tidak. Ayatnya di mana? Berapa kali Pak Bom sampai? Oh, haleluya Yesus. Kita buka di Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan dan berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan. Dia punya keimanan, kepercayaannya. Yesus tidak bawa agama. Tapi Yesus membawa damai, sukacita, karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Untuk kita beroleh apa? Keselamatan. Kalau kita mau ikut Yesus, jangan kita motivasi kita yang jelek. Motivasi kita itu harus yang benar. Melayani Tuhan.
Bukan mau mencari keuntungan. Kalau mau ikut Yesus, cepat. Jangan menunda segala sesuatu. Jangan lambat. Sama orang Manado pelaku le. Kapal bastom 3 kali. Apa di pelaku bagaimana? Ambon ke Manado. Sudah tali jangan terus tali tak lepas, baru kamu panggil, oh tidak ada. Kalau mau ikut Yesus, pegang dada dengan tulus ikhlas, Tuhan Yesus, bawalah saya. Coba di rumah semua, angkat tangan satu ke atas, baru tangan satu pegang dada. Tuhan Yesus, kemana Engkau bawa saya Tuhan? Setiap langkah saya Tuhan, saya ikut. Haleluya. Yesus dasar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Tepuk tangan. Apa lagi? Ingat pencobaan-pencobaan yang kalian lakukan. Kalian rasakan, sorry. Yang iblis lakukan terhadap kalian, apapun yang terjadi. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami. Hanya pencobaan yang biasa. Ya. Sorry, Pak Bobo malam hari ini memang kurang fit, swap. Jadi Pak Bobo sudah katakan dari awal, Pak Bobo kalau kecapean, letih lesu, Pak Bobo cari Tuhan Yesus. Ya, mungkin ditambah secara ini ya. Pak Bobo minum vitamin sedikit ya, tapi hari ini belum. Oke, demikian firman Tuhan. Semoga anak-anak yang takut akan Tuhan dan semua yang memang mau mengikuti Yesus karena bukan motivasi dan mau mengikuti Yesus secara hati, tulus, ikhlas, buka hati Tuhan Yesus. Haleluya. Semoga damai sejahtera bagi kita semua dikuatkan dan diberkati dengan penuh Roh Kudus ada dalam diri kita. Semoga kita semua diberkati dan menjadi anak-anak Tuhan yang mau menabur kasih secara rohani kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan kasih karunia bersama-sama dan kita semua dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Oke, kita buka